Hai sahabat angkaran data. Ramai di media sosial para demonstran yang melakukan aksi demo di gerbang utama gedung DPR atau MPR Senayan, Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2025. Melansir dari liputan6.com, pada awalnya demo ini berjalan dengan damai dan tertib. Namun kemudian berubah menjadi situasi yang semakin mencekam bahkan merenggut nyawa. Kita pun bertanya, apa sajakah tuntutan para buruh dan juga para mahasiswa yang juga sekaligus mewakili suara rakyat? Sahabat angkaran data, inilah 7 fakta yang terungkap di balik demo 28 Agustus 2025, mulai dari tuntutan hingga pelaku pelindas ojol yang terungkap. 1. Kronologi. Aksi yang berlangsung tanggal 28 Agustus 2025 ini merupakan unjuk rasa dari Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Melansir dari Tempo.co dan MetroTVNews.com, aksi demonstrasi ini digelar serentak di berbagai provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Sebanyak sekitar 10.000 buruh dari kawasan Jabodetabek bergerak menuju ke titik pusat aksi yang dipimpin oleh Presiden Partai Buruh dan KSPI yaitu Said Iqbal bersama para pimpinan Serikat Pekerja Nasional. Tak hanya para buruh, para mahasiswa juga ikut mendatangi gedung DPR. 2. Tuntutan. Melansir dari detik.com, terdapat 6 tuntutan buruh dalam demo kali ini, yaitu menghapus outsourcing dan menolak upah murah, stop PHK, reformasi pajak perburuhan, mengesahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa omnibus law, mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset berantas korupsi, dan revisi rancangan undang-undang pemilu 2029. Beberapa yang urgent yaitu mendesak pemerintah menaikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5% sampai 10%. Kemudian melakukan reformasi pajak karena sistem pajak saat ini telah memberatkan buruh dan rakyat. Serta yang terakhir mendesak pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. 3. Situasi memburuk. Melansir dari liputan6.com, aksi ini lalu berubah menjadi ricuh. Para pendemo mulai melakukan pelemparan botol, membakar ban, dan membakar petasan ke arah gedung DPR sebagai bentuk kemarahan dan kekecewaan mereka. 4. Polisi pukul mundur. Situasi yang semakin ricuh membuat aparat kepolisian melakukan pengamanan. Saat sore hari, polisi membubarkan massa dengan membuat barikade dan mendorong massa untuk menjauhi gedung DPR karena semakin ricuh. Aksi massa meluas hingga ke dalam ruas tol dalam kota dan melakukan pemblokiran jalan. 5. Ojol terlindas. Saat melakukan pengamanan, sebuah mobil kendaraan taktis milik Brimob melindas seorang pengemudi ojek online hingga harus kehilangan nyawanya. Insiden ini terjadi di Pejompongan, Jakarta Pusat setelah massa mengambil alih aksi protes buruh di gedung DPR. Ojol tersebut bernama Avan Kurniawan. 6. Pelaku. Melansir dari CNN Indonesia, Kepala Divisi Propam Polri Irjen Abdul Karim menyebut telah mengamankan 7 anggota polisi yang mengendarai mobil rantis tersebut hingga melindas pengemudi ojek online di Pejompongan. Para pelaku lalu terungkap, yaitu pertama berpangkat Kompol C, lalu Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Proses penyelidikan tengah dilakukan di Mako Sat Brimob Polda Metro Jaya. 7. Kapolri minta maaf. Melihat insiden yang terjadi, melansir dari BBC.com, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf atas peristiwa tersebut. Kapolri sangat menyesali terhadap peristiwa yang terjadi. Kapolri juga meminta maaf secara khusus kepada keluarga korban. Sahabat angkaran data, itulah 7 fakta di balik demo 28 Agustus 2025. Semoga ada harapan dan solusi yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia melalui setiap aspirasi rakyat. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.